Itu diingat saya Juni 2006. Saya sampaikan dokumen itu ke Kementerian Dalam Negeri dan ke DPR RI. Juni 2008, rancangan undang-undangnya sudah diketok. 300 orang saya bawa dari KLU ini. Penuh gedung DPR itu. 300 saya bawa ke Jakarta, naik bis. Nah, begitu undang-undang ini diketok di ruang sidang, teriaklah takbir Allahu Akbar, sujud syukur di lantai DPR RI itu. Ini 200. Saking syukur kita, karena memang tidak pernah punya angan-angan dari awal dulu bahwa ini suatu saat jadi kabupaten. Tidak ada niat itu. Tribuners, saat ini saya berada di kantor Bupati Lombok Utara. Tahun 2018, pusat pemerintahan di kota ini hancur akibat gempa. Dan sekarang sudah kembali berdiri kantor maupun rumah-rumah warga yang hancur. Apakah Lombok Utara sudah benar-benar pulih? Dan bagaimana sejarah berdirinya kabupaten ini? Saya akan menemui Bupati Lombok Utara, Haji Johan Samsu, tokoh kepala daerah sekaligus perintis mekarnya kabupaten yang ada di utara Pulau Lombok ini. Mari ikuti saya. Ya, Tribuners, sekarang saya sudah bersama Pak Bupati Kabupaten Lombok Utara, Pak Haji Johan Samsu, SH. Terima kasih, Pak. Gimana kabar, Pak Bupati? Alhamdulillah, baik-baik. Iya, sehat. Sehat. Pak Bupati, wah luar biasa tadi saya lihat kantor Bupati Lombok Utara sekarang sudah megah, Pak. Iya, Alhamdulillah. Ini gedung MK di depan. Jadi ini ngomong-ngomong, nama gedungnya apa, Pak Bupati? Ya, yang jelas ini kan gedung kantor Bupati Lombok Utara. Jadi belum ada nama. enggak ada nama anunya. Nanti mungkin Pak Bupati Ya, nanti pada saatnya ya, insya Allah. Nama khusus ya, Ya. gedung ini. Nama khusus yang Ya. tentunya dari Filosofi daerah ya. Daerah Lombok Utara, Pak Bupati ya. Ya. Luar biasa. Pak Bupati, tadi saya lihat di sini di Lombok Utara sepanjang jalan sepertinya tidak pernah ada bencana di sini, Pak Bupati. Oh iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2018 saya ke sini penuh dengan suasana Puing-puing ya. duka, pilu dan air mata, Pak Bupati. Kami jurnalis meliput turun semua ke sini, Pak Presiden juga ke sini. Dan sepertinya setelah sekian tahun berlalu, masyarakat Lombok Utara sepertinya sudah move on lah bahasa Ya. gaul sekarang. Alhamdulillah, Jadi sudah alhamdulillah. pulih ya, Ya. recovery-nya sudah berjalan dengan bagus. Pak Bupati, ini sekarang gimana kondisi KLU pasca gempa ini? Jadi alhamdulillah, jadi kalau Lombok Utara ini tahun 2024 ini usianya sudah 15 tahun. 15 tahun. Kita patut menyampaikan syukur alhamdulillah. Jadi pasca gempa kita kembali membenahi. Yang pertama adalah hampir 70.000 rumah rakyat hancur, fasilitas pemerintah juga hancur, rumah ibadah juga banyak hancur. Termasuk Dan kantor Bupati waktu itu? Ya, kantor Bupati termasuk. Jadi oleh karena itulah kami bertekad bertahap tapi pasti seluruh fasilitas ini kita kembali bangun. Jadi
kantor bupati ini kan baru tahun 2022 kita bangun. Kita lebih prioritas kepada bagaimana membenahi perumahan rakyat yang walaupun sampai saat ini belum 100% bisa kita rehabilitasi atau membangun rumah tahan gempa. Masih sekitar 1.000 rumah. 1.000 rumah. Karena ini kan dijanji oleh pemerintah pusat, tentu kita menunggu dari dana dari pemerintah pusat. Jadi sembari dengan itu kami juga membangun komplek pemerintahan ini. Karena ya tentu harus ada di mana alamat resmi pemerintah daerah Lombok Utara itu supaya nampak. Kita bangunlah di komplek ini kantor bupati dan beberapa OPD yang ada di sini yang memang belum punya kantor dan termasuk karena gempa itu tadi. Jadi tahun 2022 kita sudah bangun kantor bupati, 2003 ada 3 kantor OPD, kemudian tahun 2024 ini ada lagi kita bangun di komplek ini 2 kantor OPD dan 1 kantor DPRD. Ini kan masih sifatnya sementara semua. Jadi itulah yang kita ingin membangun kantor di komplek ini. Karena kan lihat view-nya bagus, ya, ada gunung di sebelahnya, ada sawah. Kalau lihat ke sana saja ada kita melihat laut. Jadi bagus lah supaya pemerintahan ini tenang berpikir untuk membangun masyarakatnya. Jadi kondisi sekarang jauh lebih baik Pak dibandingkan sebelum gempa, Pak. Ya, alhamdulillah. Tentu ini hikmah gempa ya. Dengan gempa itu kita memperbaiki wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan. Tentu akan lebih baik. Termasuk kita membangun komplek pemerintahan ini. Itu makanya kalau lihat arsitektur kantor kita ini, saya pakai arsitektur Masjid Kuno. Ya, di ujung atas itu persis Bayan ya. Jadi nanti seluruh kantor yang ada di daerah kita ini ujung atasnya pasti menggunakan Masjid Kuno. Termasuk ini kantor bupati ini persis. Jadi supaya kita mempertahankan budaya kita di sini, ciri khas daerah gitu. Simbol kemajuan daerah lah kita pakai. Makanya alhamdulillah kita akan bangun di komplek ini. Saya bersyukur masyarakat juga sangat mendukung. Apalagi sekarang ini dengan dibangunnya jalan nasional. Sudah alhamdulillah ya. Jadi saya ingat periode dulu saya pernah mengundang beberapa teman kepala daerah sepulau Lombok. Waktu itu kita usulkan pada pemerintah pusat untuk Jalan Lingkar Lombok ini jadi jalan nasional. Alhamdulillah sekarang ini di tahun 2022 mulai 23 bangunlah jalan nasional sepanjang 41,60 km. Jalan Lingkar Lombok itu memutari. Ya ini termasuk ini. Yang di depan ini. Ya makanya kalau kita mau ke Rinjani atau ke Sembalun enak lewat sini. Di sini jalannya mulai bagus dan agak tidak seramai kalau lewat Lombok Timur, Lombok Tengah. Jadi itu aksesnya ya jalan. Karena batas jalan nasional ini di Sembalun itu di kaki Popo Putih itu. Ya sampai di situ. Saya bersyukur sekali rakyat Lombok Utara ini manut gitu dalam rangka program mensukseskan program pemerintah. Nah, sejalan dengan itulah kita ingin merubah Tanjung sebagai kota kabupaten. Makanya kita membangun jalan di kota Tanjung ini khusus 24 meter. Kalau jalan nasional itu 13 meter. Ya, kita membangun 24 meter ini sehingga banyak rumah, toko kena dengan pembangunan ini. Saya syukur sekali masyarakat saya sangat mendukung ya. Ini masyarakatnya tidak. Alhamdulillah sangat mendukung ya. Negosiasinya agak panjang. Biasanya agak panjang. Nah, terakhir kemarin negosiasi yang depan ini selesai sudah. Jadi mudah-mudahan ini jalannya lancar gitu. Luar biasa Pak. Ya. Jadi sudah mengalami beberapa periodisasi dan tahapan pembangunan di usia 15 tahun Pak ya. Iya. Ini kabupaten termuda di NTB Pak. Ya, alhamdulillah ini kabupaten termuda di NTB.
ini terbentuknya kabupaten ini terinspirasi dari pemindahan ibu kota Lombok Barat ke Gerung. Ya, kan Lombok Barat dulu di Mataram, Mataram kan masuk Lombok Barat, jadi Mekar. Pada Lombok Barat Mekar waktu itu saya masih di DPR. Jadi setelah ASN Pak ya? saya di DPR dan ASN kan zaman dulu kan boleh ASN jadi DPR. Saya 20 tahun saya di DPR itu. Jadi Di DPR provinsi dan sekaligus jadi yang ke DPR ya. Jadi munculnya ide untuk pemekaran ini setelah pindahnya ibu kota Lombok Barat ke Gerung. dari Mataram ke Gerung. Ke Gerung. Jadi kan tidak mungkin kita mau ke ibu kota Lombok Barat Jauh. harus melewati kota Madia. Nah itu sebabnya kami keluarga besar Lombok Utara waktu itu, keluarga besar mahasiswa berembuk, kita usul ke pemerintah untuk pemekaran Lombok Utara. Waktu itu saya bertugas di kantor gubernur, kepala biro umum waktu itu. Kita berembuklah rapat kita di kantor Lemlit, apa namanya, Unram. Unram. Ya, akhirnya sepakat kita menghadap Bupati Lombok Barat waktu itu. Lombok Barat, setelah menghadap semua, kita sampaikan ide kita. Alhamdulillah, Pak Bupati waktu itu sangat antusias, setuju. Silahkan, ini aspirasi saudara-saudara. Buatkan saya panitia terserah. Nanti saya SK Bupati saya tanda tangan. Bupati Lombok Barat, Lombok Barat. Pak Iskandar almarhum, Iskandar. mudah-mudahan selamat dalam kubur ya. Amin. Jadi setelah itu kita berembuk, buatlah 2 lembaga waktu itu. Pertama komite pemekaran, yang kedua yang kita buat waktu itu tim pengkaji potensi daerah. Jadi komite pemekaran waktu itu yang menjadi ketua saya sendiri. Kemudian tim pengkaji itu diketuai oleh Dr. Insinyur Haji Ridwan MS almarhum, mudah-mudahan selamat dalam kubur. Jadi 2 inilah yang dibentuk kita, dan secara resmi kami menyampaikan keinginan itu di muka sidang DPRD Lombok Barat. Waktu itu saya yang menyampaikan keinginan masyarakat Lombok Utara untuk mekar dari Lombok Barat. Jadi DPR waktu itu alhamdulillah sangat setuju. Wadi, sebelum lebih jauh soal tim yang tadi yang punya ide awal mencetuskan untuk kita harus mekar nih, Lombok Utara harus jadi kabupaten sendiri, siapa Pak? Ya, kita semua lah yang setelah bertemu, mari kita bersama-sama bagaimana kita berjuang supaya Lombok Utara ini, Lombok Barat ini mekar menjadi daerah Lombok Utara. Dari hasil diskusi. Dari hasil diskusi kita dengan teman-teman mahasiswa, keluarga besar ya, tokoh-tokoh yang ada di Lombok Barat. Jadi itu sebabnya setelah kita sampaikan keinginan kita di muka forum DPRD Lombok Utara, Lombok Barat, akhirnya bergeraklah kita dengan 2 kepanitiaan ini. Saya ingat waktu itu 1 tahun itu kita persiapkan, itu 2005. Iya. 1 tahun kita mempersiapkan potensi daerah ini, layak tidaknya KLU mekar, dilihat dari potensi daerah. Nah setelah tersusun dokumen itu di bulan Desember ya. Nah waktu itu saya di bulan Juni, kebetulan Juni 2006 secara resmi kami menyampaikan, delegasi kita dari Lombok Utara ini menyampaikan secara resmi kepada DPR RI. Ya, kita dibantu waktu itu oleh teman-teman anggota DPR RI dari NTB. Waktu itu kan belum pecah dapilnya, masih dapil NTB gitu. Saya ingat waktu itu, mudah-mudahan selamat dalam kubur, Pak Mesir Suryadi yang banyak membantu kita waktu itu. Kita nyampaikan dokumen ini, termasuk saya menyampaikan dokumen itu ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu bulan Juni 2006. 2006. Ya. 2006. Itu dari hasil kajian tim itu potensi KLU ini layak berarti, dan apa saja kira-kira potensi? Iya, betul ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil kajian itu bahwa Lombok Utara ini layak
dijadikan sebuah kabupaten. Dari aspek luas wilayah, kemudian jumlah penduduk juga sangat mumpuni, kemudian sumber pendapatan juga bagus. Lebih-lebih daerah ini, kebetulan daerah Lombok Utara ini kan daerah Tiga Gili ini jadi daerah apa namanya? Itu masuk wisata NTB. Iya, termasuk wisata nasional di sini, di Lombok Utara ini, Tiga Gili ini. Jadi dari potensi semua aspek inilah kami sampaikanlah bahwa Lombok Utara itu layak jadi kabupaten. Sumber daya alamnya? Sumber daya alam juga, alhamdulillah kita dengan kekayaan lautnya sudah jelas sudah. Kemudian di daerah kita daerah pertanian potensial. Kemudian perkebunannya ada cengkeh, ada kopi, ada coklat, ada jabu mente yang tanaman kerasnya, dan alhamdulillah sekarang ini ada korma malah. Korma tumbuh bagus di Lombok Utara. Luar biasa, jadi pusat korma banyak juga. Iya, ada di daerah Kecamatan Gangga itu sudah mulai dikembangkan sekarang. Nanti kami akan berkunjung ke sana. Bulan Februari ini ada panen korma ini. Mungkin nanti diundang teman-teman di sini. Siap. Kami Ya, hadir. ya. Korma juga Lombok termasuk ya. Korma rasa Lombok ya. Jadi dari segi kekayaan alam, pariwisata, Ya, alhamdulillah dari pertanian, ya. itu luar biasa. Dari aspek pendapatan asli daerah juga cukup bagus kita. Dulu waktu rancangan awal itu kita rancang pendapatan asli daerah, kebetulan saya ini sekda pertama ya. Iya. Waktu itu saya ditunjuk di sekda pertama, dilihat pendapatan asli daerah kan masih kecil, tapi sekarang sudah cukup bagus. Di atas 200 miliar. 200 miliar. Iya. 15 tahun sudah 200 Iya, miliar. sudah. Miliar. Iya. Luar biasa Tribuners. Ini untuk daerah di Lombok ini termasuk cukup besar. Cukup bagus lah Cukup bagus. potensi kita. Nah, waktu ini juga yang saya lihat jarak ya waktu itu. Ini kan Iya. semangat pemekaran. Iya, betul. Sekarang kan moratorium Pak Bupati. Iya. Karena banyak sekali daerah memekar. Nah, kalau KL ini benar-benar dari keinginan masyarakat untuk pelayanan, saya dengar. Iya, betul. Karena jaraknya sangat jauh dari Bayan ke Gerung itu mengurus KTP. Sangat jauh ya, betul. Itu mungkin yang paling dipertimbangkan oleh pusat itu. Kebutuhan Sehingga mendasar, waktu kita nyampaikan dokumen pemekaran usul pemekaran ini kepada DPR RI, dibuka itu bagus, layak gitu. Itu diingat saya Juni 2006. Saya sampaikan dokumen itu ke Kementerian Dalam Negeri dan ke DPR RI. Juni 2008, rancangan undang-undangnya sudah diketok. 300 orang saya bawa dari KLU ini. Penuh gedung DPR itu. 300 saya bawa ke Jakarta, naik bis. Dengan ada 100 orang mahasiswa kita yang ada di Jogja ikut ke Jakarta. Sujud syukur Pak ya. Alhamdulillah, begitu undang-undang ini diketok di ruang sidang, teriaklah takbir Allahu Akbar, sujud syukur di lantai DPR RI itu. Ini 200. Saking syukur kita, karena memang tidak pernah punya angan-angan dari awal dulu bahwa ini suatu saat jadi kabupaten. Tidak ada niat itu. Tetapi begitu Lombok Barat memindahkan kotanya ke Gerung, nah disitulah timbul keinginan itu. Tidak ada semacam gerakan yang politis gitu Pak ya. Jadi Tidak ada ya, betul-betul murni keinginan masyarakat kita karena kebutuhan masyarakat. Iya betul. Jadi Juni 2006 kita masukkan, Juni 2000 hanya 2 tahun. Kalau saya lihat kabupaten lain itu 8 tahun, 10 tahun. Itu jarang yang. Makanya saya bilang langkah kanan. Langkah kanan gitu. Apa karena apa alasan pusat juga ada Ya, karena lengkap kita punya dokumen itu. Hasil pengkajian, penelitian potensi daerah tuh layak gitu. Daerah ini menjadi kabupaten. Karena salah satu kelayakan pendapatan daerah hasil anaknya bagus, kemudian letak kabupaten ini dengan ibu kota Lombok Barat itu melalui jalur harus lewati kota, kan cukup jauh. Itu salah satu pertimbangan. Pelayanan dasar betul. Iya betul. Jadi 2026 saya majukan, Juni 2008 diketok, diresmikan, disahkan undang-undangnya oleh DPR RI. Makanya waktu itu saya bawa 300 orang dari KLU. Saya kebayang bagaimana suasana di Ya Allah, makanya. Juli 2008
tanda tangan presiden kan. Presiden. Itulah sebabnya 21 Juli 2020 itu kita jadikan ulang tahun. 21 Juli. Ya. Waktu saat ditandangi oleh presiden, tanda rancangan undang-undang sah sudah ditangani oleh DPR dan oleh presiden gitu. Jadi alhamdulillah. langsung ada PJ waktu itu, Pak? Belum. 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 Baru bulan Desember. Desember 2008. Datanglah Menteri Luar Negeri waktu itu meresmikan berdirinya Lombok Utara sekaligus menunjuk penjabat kepala daerah. Akan transisi. Iya, sekitar tanggal 28 kalau tidak salah waktu itu. Pak itu ditunjuk setelah resmi, ditunjuklah PJ-nya. Waktu itu PJ pertama kita adalah Pak Haji Lalu Bakri. Ya, kebetulan pejabat, salah satu pejabat di provinsi waktu itu. Ya, Pak Ridwan. Nanti berikutnya dia. Iya. Nah, setelah dia dilantik jadi PJ, saya dipanggil Pak Gubernur, Pak Johan, Anda ke Lombok Utara. Untuk apa Pak Gubernur? Jadi PLH Sekda. Nanti dulu Pak Gubernur, saya bilang. Saya sudah majukan permohonan pensiun ke pusat. Saya didampingi waktu itu oleh asisten 1, Pak Johan. Yang ngatur saudara itu gubernur, bukan ngatur diri katanya. Saudara kan diminta jadi sekda di Lombok Utara. Sudah. Ya kalau memang saya diperintah untuk itu, ingat saya lagi 2 hari udah pensiun saya. Tanggal 29 kalau nggak salah waktu itu. Mau pensiun ya? Iya, tanggal 21 Desember udah pensiun saya. Tapi ditunjuk di PLH. Suruh jadi PLH. Akhirnya jadilah saya PLH. Hari ini pelantikan PJ kepala daerah, besok saya dilantik jadi PLH Sekda merangkap Sekretaris Korpri NTB. Karena saya harus punya jabatan eselon 2 di provinsi baru bisa jadi PLH Sekda. Yes. Jadi sampai 2008 ya? Ya itu 2008. Jadi eksisnya 1 Januari 2009 sudah eksis Lombok Utara ini. Tidak langsung jadi bupati kan? Oh enggak. Tapi Pak Bupati, itu perasaan Bupati ketika itu 2008, Juli 2008 itu sah, jadi itu gimana Pak? Perasaan Bupati Iya. berjuang sejak... Orang kesyukuran kita luar biasa. Tidak pernah kita duga Lombok Utara ini satu saat jadi kabupaten seperti ini. Tidak pernah ada dugaan kita dulu. Sudah banyak drama Pak ya? Iya sudah banyak macam-macam. Jadi alhamdulillah lah dengan berdirinya Lombok Utara ini loh, terbuka sekarang pemikiran kita untuk bagaimana kita membenahi Lombok Utara ini. Tapi nggak ada pihak-pihak yang waktu itu berusaha menghalangi atau apa gitu? Tantangan? Kalau yang ngomong sini sih banyak. Ada, tapi tidak mau saya ngobrol orang. Gitu. Yang ngomong sini sih ada gitu. Tapi saya tidak. Masih pesimis mungkin ya? Iya. Tidak mungkin tidak jadi macam-macam lah. Tapi ya Allah menentukan lain kan. Kan kita berikhtiar untuk kemajuan daerah, masa kita tidak didukung semua orang gitu pikiran saya. Makanya begitu disahkan itu rancangan undang-undang pembentukan KLU, saya diwawancari oleh RRI waktu itu di dalam ruang sidang. Saya di SMS sama teman-teman, Pak Johan keluar, ada penting ini katanya. Karena sebagian masyarakat yang datang ke sana itu tidak bisa masuk ke ruang sidang. Semua sebagian nunggu di luar ya. Ada layar atau enggak dulu? Enggak ada. Akhirnya begitu selesai saya wawancara keluar saya. Begitu saya keluar dari pintu itu enggak tahu dari mana kaki ini. Tangan ini mengangkat saya. Diarak keliling di situ. Sambil saya nangis. Ya karena ya menangis gembira namanya. Air mata keluar itu karena gembiranya kita bahwa ikhtiar kita selama 2 tahun terakhir itu dikabulkan oleh Allah dan disahkanlah undang-undangnya dari DPR RI. Masuk cepat dan begitu. Lalu masuk cepat ini. Keras selama 2 tahun. Iya betul. 2 tahun itu kita kerja keras. Fokus ke situ Pak. Fokus kepada bagaimana Lombok Utara ini terbentuk. Gitu. Tentunya kan itu harus roadshow kan kalau Lombok Utara. Iya. Tokoh kan. Waktu selesai kita dari pusat, kita bawa kan pakai bis dari sini. Pulang juga pakai bis. Jadi waktu kita pulang itu kita konvoi sini sambil bawa undang-undang.
bawa sini terus disambut oleh masyarakat di sini. Alhamdulillah. Jadi saking syukurnya teman-teman tuh ya Allah, macam sudah ada kegiatan. Ada roh biasanya. Sudah tidak keluar rupanya, jumlah roh itu sudah keluar sudah jumlahnya di sana sini. Sujud syukur Pak. Iya, Itu alhamdulillah. Murni aspirasi masyarakat. Iya murni, karena kita lihat potensi kita begitu bagus. Terbayar perjuangan. Iya, terbayar. Itu. Makanya saya waktu diperintah jadi sekda pertama, ya saya mendampingi Pak Ladu Bakri waktu itu sebagai penjabat bupati. Sekda kan berperan penting Pak. Iya, Menyusun banyak di strategis dinas yang kita bentuk, menganggaran itu kan karena belum ada lembaga kita kan waktu itu. Justru teknis kan Perdana Menterinya di Sekda Iya, betul. Iya, itulah. Jadi memang Pak Johan ini sebagai pencetus, pelaku sejarah pencetus berdiri Lombok Utara, kemudian juga perancang setelah jadi, luar biasa Pak. Iya. Bagaimana? Iya. Nah, setelah itu memang udah ada jadi bupati Pak atau enggak Pak ini? Jadi tahun 2009 mulai sudah eksis Lombok Utara ini. Iya, iya. Bupatinya ada, sekdanya ada, kita membentuk badan dinas-dinas dalam jumlah terbatas. Iya. Kita ya ibu kota juga kita benahi, mana kantor yang bisa kita pakai jadi kantor, ruang apa saja bisa dipakai kantor, kita pakai kantor, karena belum ada persiapan kita untuk itu. Masih ingat kantor pertama waktu itu seperti apa Pak Bupati? Ada gedung TK kalau tidak salah di Gedung TK? di ini, ujung lapangan sini nih. Itu sudah kita jadikan kantor pertama. Jadi bukan Termasuk kantor camat Tanjung ini. Oh, kantor. Iya. Jadi kantor pertamanya di gedung TK justru. Iya, gedung TK apa mungkin namanya Harus waktu itu. administrasi aja waktu Iya, administrasi. Terus kita di kantor camat juga ada. Camat Tanjung ya. Iya, camat Tanjung. Jadi itu kantor awal-awal kita. Jadi Iya. belum disiapkan gedung berarti. Belum ada apa-apa. Kan jadi undang-undang, udah di pejabatnya PLH ditunjuk. Iya. Gedungnya belum disiapkan. Gedung belum ada. Gimana waktu itu? Lagi Kan makanya lumayan lah ada kantor. iya, DPR itu masih gabung waktu itu dengan Lombok Barat. Tapi tidak berkecil hati Pak berkantor di. Oh, enggak ada soal. Yang penting kita bisa mempersiapkan sesuatu dengan baik. Makanya alhamdulillah sekarang ini dengan adanya komplek pemerintahan daerah ini bagus gitu. Jadi termasuk Koramil Tanjung itu. Saya pergi menghadap Pak Danrem. Pak Danrem minta tolong. Kita mau pindahkan Koramil ini. Untuk apa Pak Bupati? Karena ini jalan masuknya kantor Bupati. Saya buatkanlah Koramil itu di sebelah timur sini. Sebelah Tanah Song ada kantor baru, catnya hijau, itu sudah Koramil yang baru. Koramil Tanjung. Nah nanti ini kita bongkar jadi jalan lurus masuk ke lokasi. Termasuk nanti lapangan ini, lapangan bola, olahraga ini kita pindah ke barat sana, ke Sokong. Ini kita jadikan taman kota. Tempat berkumpul. Iya, taman kota Mas Aram. Jadi sportnya dipindah. Iya betul. Di alun-alun lah Pak ya. Iya, alun-alun. Buat orang Jadi berinteraksi. iya, kebetulan ini kan tanah ini tanah daerah semua, jadi kita tinggal lalu lah. Sekarang Tanjung jadi pusat kotanya. Tanjung jadi pusat kota dan tata ruang Tanjung luasnya sampai ke Gangga sana. Sehingga sebagian kantor ada di Gangga ini. Polres ada di situ. Kodim, BPN, BPS, kantor dinas PU, Digbudpora, Pertanian ada di Gangga semua. Kalau kita tempatkan di sini nanti ribet Tanjung ini tidak bisa gerak kita. Kenapa di Tanjung jadi pusat kota Pak? Ada alasan tertentu nggak? Itu hasil musyawarah kita dulu. Tanjung ini jadi ibu kota karena pertimbangan awalnya ada banyak fasilitas yang bisa kita pakai untuk kantor di sini ini. Ada yang menginginkan ibu kota itu di Kayangan sana. Tapi setelah kita lihat atau anggota DPD RI pernah ke sana, DPR RI ke situ, saya dipanggil. Ya, kenapa ibu kota di Kayangan Pak Johan? Nah, saya jelaskan, itu kan fasilitas pemerintahan tidak ada di situ, sehingga agak sulit nanti operasional pemerintahan daerah. Akhirnya kita rembuklah, tetapkan kembali ibu kota itu di Tanjung ini. Salah satu pertimbangannya apa waktu itu? Kira-kira?
Karena fasilitas pemerintahan waktu itu bisa kita pakai, itu gedung-gedung bisa kita pakai di sini ya. Gedung TK tadi. Masih gedung gedung TK tadi. Kantor bupati, kantor pertama. Iya, iya. Sekolah. Nah, jadi dari segi akses jarak dari daerah juga masih. Ya masih baik ya, masih bagus lah. Yang penting kita bisa kerja saja. Prinsip kita bisa kerja. Ya, alhamdulillah lah hasil kerja kita nampak gitu. Waktu pertama kan belum ada apa-apa lah. Belum ada apa-apa. Dan gimana? Semua tidak ada. Pak Bupati nggak kecewa, Mokar kok gini fasilitasnya tidak lengkap. Makanya kita harus paham Gimana bahwa perasaannya waktu itu, Pak? saya melihat situasi itu ya tentu itu menimbulkan semangat kita ya. Oh, iya. Jadi mengangkat semangat kita untuk bagaimana kita berbuat untuk percepatan pembangunan daerah Jadi ini. bukan semangatnya. Bukan kita ngeluh, enggak, semua tidak ada, tidak. Tetapi itu yang menimbulkan semangat kita bagaimana daerah ini kita bangun dengan bagus gitu. Tentu dengan kita kan sudah punya APBD. Iya. Ya, waktu itu kita punya APBD. Ingat saya tetapkan pendapatan asli daerah waktu itu kan hanya 10 miliar kalau tidak salah. 10 miliar ya? Ya, tapi sekarang kan 200. 200. Ya, Waktu itu APBD-nya berapa, Pak? Yang pertama itu? APBD kita di bawah 700. Buat 700 Ya. Sekarang ini sudah 700 juta. ya. Terus Itu tahun 700 miliar. 700 miliar. Ya. Sekarang ini kan sudah 1 triliun lebih. 1 triliun. Ya, 1 triliun lebih. Itu tahun 2010 atau 2008? Sebenarnya 2008 itu kan belum. 2009 baru ini eksis. Baru eksis 2009. Ya. Masih kecil kita punya, masih ada ketergantungan kita Manado Barat waktu APBD awal. Oh, masih ada dari Ya. daerah induk ya? Ialah Ada itu. support ya? Iya, support dari situ. Jadi Akhirnya kita bentuklah lembaga-lembaga di daerah ini dalam bentuk jumlah terbatas. Kita minta pisah PDAM kita dengan Lombok Barat. bisa baik-baik, Pak? Bisa baik-baik sih, tidak ada sih. Biasanya kan ada daerah pemekaran tuh, ya selalu ada. Karena pusat air kita banyak di sini soalnya. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi semua pelan-pelan. Iya, pelan-pelan tapi pasti kita benahi daerah ini. Nah, kemarin kita juga sedang mengusulkan ada lahan di pinggir pantai ini sepanjang hampir 11 kilo. 11 kilo. Sudah kita bebaskan dulu. Waktu saya kepala daerah dulu. Iya, iya. Ini kan kepala daerah kedua ini saya. Terus kepala daerah pertama kita pertama lah. bebaskan sepanjang hampir 11 kilo. 11 kilo. Hampir 11 kilo ya. Jadi jalan lingkar utara. Sekarang ini di pinggir jalan rencana kita buat jalan itu sudah berdiri hotel. Oh, Di Gondang itu ada Gondang. Lombok Lot. Makanya prospek dari aspek ekonomi besok bagus sekali. jadi Kalau akses jalan dulu dibuat sehingga Iya. ekonominya akan muncul nanti. Dengan kerja kita tertampung di hotel-hotel. Kan bagus nanti. Pak, saya belum beranjak dari kisah nostalgia Bapak waktu mendirikan. Waktu pertama lihat apa tantangan terbesar ketika tahun Bapak kepilih tahun 2010 kan? Saya terpilih, saya sekda itu 2009 Hmm. Januari. Pemilihan kepala daerah waktu itu 2010 bulan Juni kalau tidak salah. Agustus baru dilantik. Jadi 1,5 tahun saya sekda itu. Memang kita melihat Lombok Utara ini tidak ada apa-apanya. Dari segi fisik ya. Kotanya belum terbentuk, segala macam. Infrastruktur jalan, hubungan antar desa juga masih jauh dari yang kita Saya inginkan. masih di kampung. Nah itulah saya bilang tantangan membawa semangat kita untuk membangun desa daerah ini. Jadi hubungan antar desa ke jalan yang belum bagus. Nah itulah jadi prioritas awal kita waktu itu. Jadi prioritas. Ya di samping kita membangun perkantoran juga membangun infrastruktur jalan penghubung antar desa di daerah kita ini. Biar lebih layak. Ya lebih layak lah sebagai sebuah kabupaten gitu. Cukup nggak anggaran Pak dengan? Ya jelas tidak cukup kalau setahun itu. Tentu tiap tahun kan kita anggarkan bertahap, tapi pasti gitu. Jadi mulai dibenahi Birokrasi, organisasi. ya kita benahi organisasi kita dulu, kemudian segala macamnya. Karena mengambil pejabat juga waktu pemekaran Iya, kan iya, dari sana sini.
Anak-anak utara yang di Bima kita panggil, yang di provinsi kita panggil, di Lombok Barat kita panggil. Yang asli sini yang dicari Pak ya? Iya, yang awalnya kan, tapi tidak cukup kan. Waktu itu orang semua mau ke sini atau ada yang nolak? Kayak misalnya IKN sekarang kan Tidak ada, mau dipindah. tidak ada yang nolak. Ya karena dipindahkan. Pertama dia kalau kebetulan dia bisa ke sini itu bagus. Bagus. Di sini kan terbuka lowongan-lowongan untuk jabatan-jabatan tertentu. Jadi tidak ada istilahnya enggan karena ada Enggak. baru biasanya. Kalau dulu Lombok Utara ini saya ingat jadi daerah buangan. Kalau sudah pegawai negeri dibawa ke Kayu Utara dianggap dibuang dulu. Aduh. Ya sekarang kan tidak. Nah, ya tidak. Karena daerah baru. Pak. Daerah baru Belum ada jadi apa-apa ya. ya belum ada ya. Jadi memang di awal itu selalu tantangan pasti banyak Pak. Ya pasti banyak ya. SDM kita masih terbatas, infrastruktur kita juga terbatas, jadi itu tantangan. Kan kalau di awal itu pasti biasanya perintis itu pengorbanannya tidak hanya waktu Pak, Ya, itu juga materi. ya Pasti pasti, ya. materi yang sesuai kemampuan kita, Iya. karena Kan kita juga, konsolidasikan semua. Nah, itu kan juga pasti tidak sedikit. iya, Sementara dukungan support pemerintah kan kamu bisa mandiri, buktikan dulu kan. iya makanya, alhamdulillah lah. Saya bilang mandiri kan kalau Lombok Utara ini saya bilang langkah kanan, betul-betul langkah kanan, karena saya lihat daerah lain itu 10 tahun, 8 tahun, ini 2 tahun. Selatan aja sampai sekarang Pak. Iya, sampai hari ini tidak ada. Sumbawa, provinsi, Provinsi Sumbawa. belum ada. Memang doa Makanya doa semua masyarakat itu. luar biasa. Ya, Luar biasa Pak. Itu panjang pasti ceritanya. ya, Kalau hal yang paling buat Bapak masih terkesan menetes, nangislah waktu itu apa Pak ya? Iya. Sama perjalanan. Saya nangis pada saat pengesahan rancangan undang-undang itu. Menangis, ya gembira, tangis yang gembira gitu. Bahwa akhirnya perjuangan kita itu berhasil gitu, itu yang menyebabkan saya nangis itu. Menangis dipegang kaki saya dikeliling di komplek DPR itu, orang-orang pada sujud mengucapkan Allahu Akbar segala macam. Itu kan lelah, suasananya memang haru, segembira dan haru gitu, bercampur di situ waktu itu. Tidak pernah dibayangkan Lombok Utara ini jadi kabupaten, bisa ngatur diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Nah itu yang kita senang kita gitu waktu itu. Jadi alhamdulillah. Coba bayangkan 300 orang saya bawa ke DPR dengan dana pakai bis. Ya. Dana pribadi Pak atau? Enggak. Kita begini dulu. Saya suruhlah anak-anak kita pegawai kantor gubernur waktu itu. Saya kan kepala biro waktu itu. Ikuti DPRD Lombok Barat kunjungan kerja ke studi banding ke Sumbawa dan Sumbawa Barat. Saya utuslah sekarang ini dia di Pak Sabudin, kepala BAKD dengan kepala Kasbang Pol, pergi ke Sumbawa. Tanya mana sumber dana untuk pemekaran. Tapi karena Sumbawa Barat kan daerah Nyumon. Iya. Jadi tidak sulit dia peroleh biaya itu di samping dari pemerintah, tapi dari Nyumon. Kita nih belum lihat apa sih yang kita pakai dana ini. Kalau mau rapat itu saya ingat, kita rapat, kita ngiyur. Iya. Itu biar rapat ini. Pesaweran juga Pak. Saweran ya. Mahasiswa ada ini. Iya betul saja. Nih beli jajan, beli kopi segala macam itu pakai uang kita masing-masing. Kita ngiyur gitu. Itu yang Akhirnya setelah pulang anak-anak yang saya utus ke Sumbawa itu datang lapor, dia habiskan 13-an miliar katanya untuk mekar. Lah kalau itu kita tergantung kepada itu, tidak mekar-mekar Lombok Utara nih saya bilang. Akhirnya kebetulan Sekda Lombok Barat waktu itu Pak Lalu Srinate namanya, teman saya SMA, saya telepon, Semeton, kita mau ketemu saya bilang. Saya waktu itu masih kepala biro umum kan di kantor gubernur. Srinate gubernur. Bukan, Srinate lain. Lain. Srinate bukan namanya, bukan Srinate Lalu Srinate juga namanya. Datanglah dia cari saya di rumah makan di Taliwang sana. Baru saya sampaikan keinginan saya. Tidak mungkin kita bergerak tanpa uang. Untuk itu kita mohon supaya Lombok Barat memberikan kita dana lah untuk kita berjuang ini, saya bilang. Berapa maunya Bapak? Digitukan saya sama Pak Srinate. Ya kalau bisa 5 miliar kita minta, saya gitu kan. Nah,
akan saya sampaikan ke Pak Bupati katanya, sampaikan ke DPR juga. Cuman minta saya katanya dia amankan 12 orang anggota DPR Lombok Utara yang dari utara yang ada di Lombok Barat waktu itu. Ada 12 orang. Saya undang rapat. Saya sudah sampaikan, saya sudah meminta bantuan di Pemda Lombok Barat dana 5 miliar. Tolong ini didukung di sidang DPR. Sampai begitu saya lakukan waktu itu. Bagian dari ikhtiar. Ya ikhtiar kita. Akhirnya tidak bisa lah 5 miliar itu, hanya 3,5 miliar. Kita tidak ambil uang itu, tapi setiap butuh kita minta. Sehingga alhamdulillah dengan 3,5 miliar berdiri KLU ini. Ya. Dan itu masih sisanya 170 juta. Itu dana hibah atau apa? Ya, hibah dari Lombok Barat. Dari Lombok Ya, Barat, ya, dari Lombok Barat, ya. Jadi 170 juta masih sisa uang itu. Waktu terbentuknya ini sudah masih ada uang itu. Tidak habis ya? Udah habis. Sumbawa Barat kan 13 miliar. Lah. Makanya itu yang syukur saya dengan uang itu semua bisa tercover gitu. Soliditas. Kalau waktu itu saya banyak diprotes. Kalau ke Jakarta enggak banyak bawa teman. Loh kalau saya bawa teman kan bawa uang. Tiket. Saya sendiri, untung saya kepala biro umum waktu itu masih ada dana Pemda provinsi yang bisa saya pakai tuh untuk lah. Bagian dari strategi. Bagian strategi ya untuk penghematan ya. Tidak ada uang. Industri besar. Tidak ada kepeng lah. Industri tidak ada di sini lah. Industri yang diharapkan jaga. Tapi akhirnya ya Allah, teman-teman tuh akhirnya sadari itu. Ya alhamdulillah lah. Akhirnya tahun 2010 Pak ya. Terpilih ya. Juni 2010 saya terpilih jadi bupati. Dan saya menyusun kembali pemerintahan waktu itu. Tentunya kan beda kan, kayak merintis kemudian masuk. Iya. Jadi terpilih. Agak ya, sudah kita sempurnakan lah. Kita tugaskan anak-anak yang memang memenuhi syarat untuk itu. Apa program Pak Bupati waktu itu? Program awal tentu bagaimana kita membangun ibu kota nih dulu. Ibu kota. Membangun ibu kota, kemudian membangun infrastruktur jalan. Ya, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, karena itu jadi program awal. Jadi dulu kan jalan antar desa nih agak susah, tidak beraspal, kita mulai aspal. Walaupun dengan aspal sederhana dulu gitu. Tidak hot mix, tetapi sudah mulai kita lakukan gitu. Kita membenahi, saya cari dokter waktu itu, anak KLU kan tidak ada. Iya. Saya keliling, saya programkan di APBD, bantu anak-anak yang mau masuk dokteran itu, barang 30 juta atau 25 juta setiap masuk. Iya. Saya keliling jelaskan pada masyarakat lewat Jumat, proses lewat puasa waktu tarawih. Saya akhirnya sekarang banyak anak-anak KLU jadi dokter. Malahan ada yang spesialis bedah torak. Ini berat kan. Bedah torak kan bedah ini kan berat. Ada anak kita sedang di Erlangga. Surabaya. Dan nanti didedikasikan ke sini atau jadi kontraktor pensi gitu. Tapi yang penting kita sudah. Dan banyak anak-anak kita sedang dokteran, sudah jadi dokter banyak. SDM-nya berarti juga sudah mulai SDM lah kita benahi. SDM juga. Ya. Yang mau masuk EPDN ada waktu itu saya ingat 3 orang anak Lombok Utara ini lolos dari CES IPDN di sini. Saya cari namanya, pergi saya menghadap Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Ibu, saya minta tolong, ini daerah Lombok Utara daerah baru. Saya memerlukan sarjana siap pakai, dan itu saya percaya dari IPDN. Ada anak kita 3 orang yang lolos. Saya tidak kenal anaknya, tapi namanya saja sepegang. Saya tidak tahu orangnya. Yang jelas anak Hindu 1, anak Buddha 1, anak Islam 1. Saya menghadap. Tolong Ibu Sekjen, supaya ini diloloskan. Pak Bupati, kalau yang jatah Bapak hanya 1, mana yang Bapak kurung? Tidak ada. Saya ingin 3-3 lolos. Tapi alhamdulillah 3-3 lulus. Itu. Kedua, waktu terbuka K2 kalau salah namanya. Kan ada anak-anak yang sudah magang-magang dulu itu. Iya. Mulai program K2 itu.
diangkat, ada 400 lebih waktu itu. Tapi jatah kita untuk diangkat waktu itu hanya 30%. 30%. Saya ke Jakarta, saya menghadap Kementerian PAN. RB. Pak Menteri, saya bilang, daerah ini daerah baru. Anak yang 400 sekian ini sudah ngabdi di daerah ini selama ini, saya bilang. Saya minta tolong loloskan ini, jangan 30%. Semua? Iya, saya ingin lulus semuanya. Oh, enggak bisa nih Pak Bupati, Bapak punya jatah hanya 30%. Saya bawalah anggota DPR RI dari NTB. Pak Dr. Jamaluddin namanya, dari Dompu. Saya bawa ikut. Bantu saya bicara lah begitu. Panjang pendek kita ngomong dengan Pak Menteri, Bapak jatahnya tetap 30. Saya minta 100%, enggak bisa. Kalau gitu begini, selamat. Saya pamit Pak Menteri, ya. Apapun keputusan Bapak, sami'na wa ta'na, saya bilang. Pak Menteri itu. Asal jangan 30%. Pulang saya. Asal jangan 30%. Tetap tuntutan keinginan itu. Alhamdulillah, saya 2 minggu setelah itu saya ditelepon dari Dr. Jamaluddin itu, Pak Bupati, anak buah Bapak lolos 75%. 300 lebih. Alhamdulillah, saya bilang. Asal jangan 30%. Asal jangan 30% itu. Kan daerah baru Pak Menteri, saya bilang. Ada ruang negosiasi. Ya, banyak hal lah yang kita lakukan. Lobby. Harus pandai-pandai lobby juga itu sebagai daerah. Iya, makanya saya minta sama teman-teman OPD ini, tidak bisa kita menerima apa adanya. Harus kita bisa bicara di pusat secara langsung. Apalagi daerah baru. Ya, apalagi daerah kita daerah baru. PAD-nya tentu kan. PAD-nya juga kecil. Tidak tahu saya jumlah PAD. Nah, kan saya termasuk yang kita perjuangkan sekarang ini adalah Jalan Lingkar Utara ini. Kalau ini berhasil, luar biasa nanti. Tanjung. Pandai-pandai lobby, lihat peluang Ya. dan pendekatan politik. Saya sudah komunikasi dengan Menteri PU, dengan Bappenas, sudah. Saya bawa anggota DPR ini yang di Jakarta. Jadi alhamdulillah lah banyak hal yang harus kita lakukan dalam rangka membenahi Lombok Utara sebagai ya kabupaten yang termuda di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten bungsu. Kabupaten bungsu. Tapi saya lihat yang bungsu biasanya lebih cantik, lebih Ya, kecil, alhamdulillah. lebih lihat potensinya. Nah, kita ini termasuk, kita ini kan gelar kita banyak ini ya. Iya. Daerah KLU ini daerah termiskin di NTB. Oke. Daerah stunting tertinggi di NTB. Kemudian daerah tertinggal satu-satunya di NTB. Ini gelar kita di utara ini. Nah, inilah yang ingin kita merubah. Gelar-gelar ini. Ya. Angka kemiskinan kita masih tinggi. Makanya kemarin waktu COVID-19, wisatawan kan tidak ada yang datang di ini. APBD kita drop, PAD kita menurun. Pedagang kecil ini drop juga. Makanya saya panggil tim anggaran, coba anggarkan untuk membantu masyarakat kecil ini, UMKM ini, pinjam bank tanpa bunga. Jadi bunga bank itu daerah yang bayar. Sejak 2022. Kita anggarkan waktu itu 700 juta. Pasca Covid, Pak. Iya, pasca Covid. Pas Covid, Satcek kerjasama dengan Bank NTB dan BPR yang ada di sini. Alhamdulillah selesai. 2023 saya tingkatkan lagi bantuan itu menjadi 2 miliar. Saya cek di bank, alhamdulillah jalan bagus. Dan lunas kalau di akhir tahun dia selesai gitu ya. Dan yang nunggak. Dan nunggak. Alhamdulillah. Berarti kita sudah mulai agak kita. Tahun ini saya lupa berapa jumlahnya yang kita anggarkan untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat kita. Selain Covid kan di sini juga pusat gempa, Pak. 2018 Iya. itu luar biasa cobaan. Gempa 2018 Agustus. 2020 Covid. Itu makanya waktu Covid itu tidak ada satupun wisatawan tuh hadir di Lombok Utara ini. Makanya drop kita punya. Itu sebabnya kita bantu masyarakat ekonomi lemah ini, UMKM ini untuk bisa memulihkan usahanya. Alhamdulillah sudah mulai pulih gitu. Jadi mereka sangat terima kasih dengan program kita memberikan pinjaman bank tanpa bunga, artinya bank kebayar bunganya dari
pemerintah daerah. Sekarang kondisinya tahun 2024 sudah Alhamdulillah sudah mulai pulih kembali. tidak ada penghargaan. Iya, itu makanya. Masyarakatnya sudah aktivitas ekonomi sudah Ya, Dan itu untuk proses recovery dari gempa kemudian ditimpa COVID itu bagaimana? Sebagai anak bungsu lah katakan di provinsi NTB tentu kan tidak seperti kakak-kakaknya iya. punya sumber daya yang lebih kuat. Nah, bagaimana? Jadi itulah ikhtiar kita ya. Kita jelaskan ke kondisi ini ke Pemda Provinsi, dan Pemda Provinsi juga banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan pembangunan yang kaitan dengan masyarakat. Kita juga nganu ke Jakarta, kita diberikan dana bantuan untuk membangun jalan produksi gitu, yang kecil-kecil gitu, jalan-jalan supaya lebih bagus gitu hubungannya. Banyak hal yang kita lakukan di pusat. Di samping ada prestasi-prestasi yang kita dihargai oleh pusat. Lomba Utara ini pernah dikasih penghargaan oleh Kementerian Desa, daerah yang paling daerah tertinggal yang paling progresif pembangunannya KLU nih. Kita pernah dikasih penghargaan oleh Kementerian Desa. Insya Allah mungkin mudah-mudahan tahun ini juga daerah gelar kita sebagai daerah tertinggal itu akan bisa selesai hilang ya. Kita kutip tadi itu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Tapi tidak tahu saya dengan gonjang-ganjing politik ini, tidak tahu saya. Karena Menteri Desa itu kan orang PKB. Iya. Jadi sudah banyak yang gugat. Menteri-menteri yang tidak mendukung pemerintah mau katanya, saya silahkan saja. Saya bilang. Yang penting saya bekerja untuk kemajuan daerah ini dan merubah kondisi daerah yang tidak baik menjadi baik, yang tidak bagus menjadi bagus, supaya masyarakat kita ya partisipasinya luar biasa. Bayangkan melebarkan jalan dari ujung sini sampai ke itu, masyarakat kita menerima. Hanya kesulitan kemarin karena ada tanahnya yang diagunkan di bank. Nah, perlu kita komunikasi dengan bank. Iya. Itu. Tapi saya lihat sudah. Ya terakhir kemarin ini yang punya toko sebelah ini. Sudah kesini dia, ibunya. Sudah ACC. Gimana Pak Bupati melihat ini sudah yang saya ya melihat KLU dari yang dulu awal tidak ada apa-apa sekarang sudah ya saya sebagai orang utara yang terlibat langsung dalam pemekaran ini sangat gembira, sangat bahagia. Jadi ada apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan sudah kita lakukan, membangun daerah ini supaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Kabupaten Kayarta yang lain di Nusa Tenggara Barat. Insya Allah dan Alhamdulillah tidak terlalu jauh tinggalan kita dengan kabupaten kota yang lain. Optimis, Pak. Dari aspek prestasi juga bagus, dari segala macam lah. Potensi kita juga bagus, karena Gili ini kan sudah jadi kawasan pariwisata nasional. Dunia, Pak. Iya, dunia. Di situ kemarin itu ada 1 juta orang lebih wisatawan itu datang di Lembah Utara ini. Dalam sehari atau sebulan? Nah, 1 tahun, 1 juta lebih. Makanya kemarin sudah mulai pulih ini wisatawan yang datang di Lembah Utara ini, khususnya di ketiga Gili. Ya. Benar-benar aset lah Gili. Ya, aset. Makanya sedikit-sedikit saya benahi Gili ini. Kita kerjasama dengan pemerintah pusat. Karena itu daerah wisata. Kemarin di Gili ditetapkan jadi kawasan konservasi darat dan laut. Saya pergi ke Jakarta, sampaikan jangan konservasi darat lah, karena ini daerah wisata, tidak bisa kita bangun apa-apa nanti. Ya, kalau konservasi laut, oke. Karena kan tanam terumbu karang kan. Wisatawan juga suka kan. Iya, itu masalahnya. Ya Pak, ada potensi yang apa selain yang Gili yang akan dikembangkan? Nah, masih bisa terus dimaksimalkan. Sekarang ini yang kita kembangkan adalah wisata desa. Wisata desa. Ya, wisata desa. Banyak desa, alhamdulillah. Saya lupa status desa ini tidak ada, desa tertinggal di sini tidak ada. Ya, desa berkembang, desa maju, yang sudah ada status kita. Ada. Sudah daerah harusnya ya. Harusnya. Mudah-mudahan lah. Tahun-tahun ini mungkin kita bebas dari daerah tertinggal. Karena desa yang tertinggal sudah tidak ada di sini.
Kan desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Sudah belasan desa mandiri itu di Lombok Utara. Wisata, pariwisata benar-benar menjadi Ya, tulang punggung pendapatan daerah itu pariwisata. Makanya pertanian tidak dilupakan kan Pak? oh, tidak, tetap kita kembangkan perkebunan kita. Karena beras yang banyak beredar di sekarang kan beras KLU yang banyak. Luar biasa Pak. Ya, mudah-mudahan lah. Ini memang masih sebagai daerah baru masih butuh banyak hal yang Masih banyak hal yang harus kita benahi. tapi saya lihat perkembangan sudah luar Iya, biasa Pak ya. makanya. Pak Bupati, apa harapan atau mimpi terbesar Pak Bupati kira-kira? Kalau mimpi terbesar saya, Lombok Utara ini harus sejajar dengan kabupaten kota yang lain di NTB. Malahan ingin kita lebih dari itu. Karena potensi pariwisata kita menjadi penunjang utama kita di sini. Di samping produksi pertanian, perkebunan yang begitu menonjol. Ekspor. Kopi kita sudah mulai diekspor. Ya, kita ingin ini kan daerah terbuka. Nah, itu sebabnya saya ingin daerah ini supaya menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi semua orang. Ya. Makanya wisatawan itu senang di Lombok Utara ini termasuk karena keamanan dan kenyamanan itu tadi. Saya sangat pelihara ini keamanan kita ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Faktor keamanan, Iya. kenyamanan ya. Betul. Di sini juga masyarakat tradisi budaya luar biasa Pak. Ya alhamdulillah lah. Makanya kita ingin ada desa pariwisata, ada budaya ya kita bagus. Memang dia khas budaya KLU ini. Kalau dibanding kabupaten lain kan lain-lain anunya. Ya, inilah yang kita bina dan pelihara. Ya, sekolah-sekolah juga sudah mulai muncul. Ya, Dan ini mimpi besarnya dari daerah terbelakang. dari tertinggal ya daerah yang anu. Mudah-mudahan ini. Ya, saya terima kasih bantuan dari saudara-saudara saya yang ada di Tribun Lombok. Yang Tribun News ini yang banyak membantu ya mempopulerkan Lombok Utara di kancah. Kita bantu mensyiarkan. Iya, mensyiarkan Lombok Utara ya. Lakukan, kami mendokumentasikan. Iya. Ya, kita ingin kerjasama dengan baik. Saya ini basic saya orang Depen dulu, Departemen Penerangan. Iya, iya. Makanya saya paham dengan teman-teman yang wartawan. Luar biasa. Iya. Makasih banyak Pak Iya, Bupati. sama-sama. Iya. Menyita waktunya tak terasa berjam-jam. Lebih kita nih ngobrol. Ya, Kalau saya buka bab baru mungkin masih panjang. masih panjang ya, ya. Mungkin nanti kita di lain kesempatan Pak Bupati Insya Allah. kita bisa bercerita lagi lebih banyak tentang Iya. Lombok Utara dan seperti apa saja mungkin Insya Allah di lain kesempatan Bupati. Iya, Insya Allah. Jadi saya terima kasih Tribun News. Ya, bisa kerjasama dengan Lombok Utara dalam rangka mempopulerkan Lombok Utara dengan membuka hasanah-hasanah program yang akan kita munculkan ke depan gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan ya. Terima kasih Terima Pak kasih Bupati. ya, Sehat sama-sama. selalu, Pak. Amin amin ya. Semoga sukses semua. Iya. Terima kasih banyak.